Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aulia, NPM 2003 10 10 10 2225. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk menjawab hasil jawaban saya untuk UTS Hukum Agraria. Soal yang pertama ialah yang A. Uraikan pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Yang B. Bagaimana kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajahan. Yang C. Uraikan tujuan dibentuknya dan diperlakukannya UUPA. Yang D. Uraikan yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Dan yang terakhir yang E. Uraikan yang menjadi dasar-dasar hukum agraria nasional. Adapun jawabannya yang A ialah Hukum agraria adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah yang baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kewenangan dan hubungan hukum antara orang-orang atau badan hukum dengan bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maupun ruang angkasa. Namun, hukum agraria ini dibagi dalam dua artian, yaitu dalam artian sempit dan artian yang luas. Artian yang sempit yaitu keseluruhan aturan yang mengatur tentang hak-hak penguasa atas permukaan bumi, tanah, baik yang merupakan lembaga-lembaga hukum maupun hubungan-hubungan yang konkret. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan aturan yang mengatur tentang hak-hak penguasaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan yang terkandung ke dalam ruang lingkup agraria adalah bumi, yaitu permukaan bumi, dan tubuh bumi yang ada di dalam air. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah air, yaitu air laut maupun air pedalaman. Kemudian selanjutnya adalah ruang angkasa, yaitu semua ruang angkasa yang ada di atas bumi. Dan yang terakhir adalah kekayaan yang terkandung di dalam seperti unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan. Dan yang B. Jawaban untuk yang B adalah ada 3 ciri hukum agraria pada masa kolonial, yaitu bertentangan dengan kepentingan rakyat karena tidak sesuai dengan tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat, dualisme, yaitu terdapat 2 hukum yang digunakan, yaitu hukum pada masa penjajahan dan hukum di negara Indonesia, dan tidak adanya kepastian hukum. Sebagai contoh, ketika pendaftaran tanah kepada pemerintah kolonial pada saat itu, karena tanah didaftarkan dengan maksud supaya masyarakat pribumi yang memiliki tanah bisa diminta pajak setinggi-tingginya. Kondisi hukum agraria pada saat masa penjajahan. Hukum agraria yang berlaku di Indonesia sebelum lahirnya UUPA adalah hukum agraria kolonial, yang mana sifat hukum agraria kolonial ini masih berdasarkan tujuan dan keinginan dari pemerintah penjajah, yang mana sangat memberikan kepentingan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mendapatkan ruang untuk tanah kecuali yang berbakti kepada penjajah. Berikutnya jawaban yang C adalah tujuan diberlakukannya UUPA adalah untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dalam rangka mengadakan kesatuan hukum tersebut sudah semestinya sistem hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud di atas, dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi keperluan menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari hukum itu, hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan pada azas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta khususnya untuk merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang di dalam Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara yang tercantum dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1509 dan ditegaskan di dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1060. Dan adapun jawaban yang terakhir D dan E ialah dasar-dasar hukum agraria nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1060
tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dan kita menuju untuk soal yang kedua ialah yang A. Uraikan apakah yang dimaksud dengan hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat. Dan yang B ialah bagaimana pengatur terkait hak milik, HGB, HGU, hak pakai publik, dan hak pakai privat, dan yang terakhir hak pengelola. Yang pertama ialah jawaban yang untuk yang A. Hak bangsa lah hak penguasa terhadap tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada wilayah negara, yang merupakan tanah bersama dan bersifat abadi, mempunyai sifat komunalistik, yaitu semua tanah yang ada di negara ini adalah milik bersama rakyat Indonesia, dan juga memiliki sifat religius, yaitu merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak-hak penguasa yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak penguasa atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, dan bahwa keberadaan hak penguasa apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak bangsa-bangsa Indonesia merupakan hak penguasa atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional. Hak ini juga menjadi sumber bagi hak-hak penguasa atas tanah yang lain. Hak ini merupakan hak privat sekaligus hak publik. Pada dasarnya, seluruh tanah di wilayah Indonesia adalah tanah bangsa Indonesia. Selama seseoranglah warga negara Indonesia, maka ia berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang ada di wilayah Indonesia. Yang berikutnya yang B ialah hak menguasai. Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola tanah tidak dapat dilakukan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembang amanat tersebut pada tingkatnya tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh negara. Hak menguasai negara berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. Meskipun seluruh tanah Indonesia milik bangsa Indonesia, pengaturan dan pemanfaatan tetap diatur oleh pemerintah, sehingga warga negara Indonesia pun tidak dapat menggunakan tanah Indonesia dengan sekemauannya jika tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Berikutnya yang C ialah hak ulayat. Pengertian hak ulayat menurut Permen Agraria Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 pasal 1 angka 1 menyebutkan hak ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil masyarakat manfaat dari sumber alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak milik menurut pasal 20 ayat 1 adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh atas tanah dengan mengingkatkan ketentuan dari pasal 6 yang berbunyi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial bersifat turun-temurun, artinya hak milik dapat berlaku ketika pemiliknya masih hidup, tapi ketika meninggal dunia dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Apabila memenuhi syarat sebagai subjek hak milik terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan hak lain karena tidak mempunyai batas waktu tertentu dan mudah dipertahankan. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. Adapun pengaturan terhadap hak milik ialah hak milik dapat beralih kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum karena meninggalnya pemilik tanah, maka hak-hak miliknya beralih ke ahli warisnya yang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hak milik juga dapat dialihkan karena suatu peristiwa hukum seperti jual beli, hibah, tukar menukar, berpindah hak milik kepada pihak lain harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat PPAT kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat kantor lelang.
Hak warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik mempunyai jangka waktu tertentu, peralihan pembenaan dengan hak lain, atau dihapusnya hak milik harus didaftarkan di kantor pertahanan di kota setempat. Pemilik tanah berkewajiban menggunakan tanahnya sendiri secara aktif. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungannya. Dan pengaturan terkait HGB, yaitu mempunyai jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan atas tanah negara, tanah pengelola, atau tanah hak milik. Yang dapat menjadi subjek hak guna bangunan adalah warga Indonesia, badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Dapat menyerahkan kembali tanah itu kepada negara, pihak pengelola, atau pemegang hak milik ketika sudah habis masanya. Membayar uang pemasukan, memelihara dengan baik serta bangunan yang ada di atasnya. HGB dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungannya. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan, namun ketika dialihkan apabila tanahnya atas nama hak milik dan hak pengelola harus ada persetujuan tertulis dahulu. Hak guna bangunan dapat terhapus karena jangka waktu berakhir. Dihapus karena suatu syarat tidak terpenuhi, dilepas oleh pemegang hak sebelum habis masanya, ditelantarkan tanahnya musnah. Dan terkait pengaturan terkait HGU, tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna pertanian, perikanan, dan peternakan. Luas tanah HGU adalah untuk perseorangan minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar. Yang dapat mempunyai subjek HGU menurut pasal 30 UPA adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Mempunyai jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan diperbarui paling lama 35 tahun. Dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani hak tanggung jawabnya. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. Menyerahkan kembali tanah apabila telah habis masanya, dapat dialihkan dan beralih ke pihak lain. Pengaturan terhadap hak pakai publik. Yang pertama, menggunakan untuk waktu yang tidak terbatas selama pelaksanaan tugas, tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, tidak dapat dijadikan hak tanggung jawab. Pengaturan terhadap hak pakai privat. Pengaturan terhadap hak pengelola tidak didasarkan pada undang-undang, akan tetapi berdasarkan pada peraturan Menteri Agraria. Yang kedua, mempunyai kekuatan mengikat. Dan yang terakhir, tanda bukti pendaftaran hak pengelola diterbitkan surat tanpa bukti hak berupa sertifikat hak pengelola terhadap kantor pertanahan kabupaten atau kota. Dan berikutnya adalah soal untuk nomor 3. Pada tahun 1990, PT Matahari mendapatkan status HGB di atas tanah negara. Kemudian pada tahun 1902, PT Matahari membangun apartemen untuk kepentingan komersil di atas tanah HGB tersebut, baik untuk disewakan serta dijual dengan status hak milik. Yang A, siapakah subjek pemegang hak sewa dan hak milik atas tiap-tiap bagian apartemen tersebut? Yang B, berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut? Yang C, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain? Yang D, apakah PT Matahari dapat menjaminkan objek HGB-nya kepada bank? Dan yang E, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB yang diperoleh? Jawabannya ialah untuk yang A, yang menjadi subjeknya adalah orang yang membeli atau menyewa tiap-tiap unit apartemen tersebut. Sedangkan untuk yang B, jangka waktu paling lama untuk HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Ya, untuk jawaban yang C, jika pembangunan tersebut mengganggu kepentingan umum, maka wajib membebaskan tanah tersebut demi kepentingan umum. Pihak PT harus memberikan kemudahan agar tanah tersebut dapat diberi keadilan antara pihak PT dengan kepentingan umum. Untuk yang D, pihak PT dapat memberikan HGB-nya sebagai jaminan kepada bank. HGB itu nanti akan dijadikan jaminan untuk bank. Nantinya pemilik PT dan bank itu membuat perjanjian, yaitu berupa hak tanggungan. Untuk yang E atau yang terakhir, hak dan kewajiban PT Matahari tersebut ialah menjaga agar tanah tersebut tetap produktif dan tidak
diterlantarkan, dan membayar pajak bumi dan bangunan kepada negara dan memelihara agar tanah tersebut terjaga kelestarian dan lingkungan sekitarnya. Juga apabila ada tanah yang terhalang atau mengganggu kepentingan umum, maka pemilik HGB tersebut wajib memberi jalan keluar untuk kepentingan bersama. Baik, untuk sekarang nomor 4, soalnya ialah di wilayah Sumatera Utara terjadi sengketa kepemilikan tanah antara PT Sentosa yang bergerak di bidang perkebunan dengan masyarakat sekitar. Masing-masing pihak saling mengklaim kepemilikan tanah atas tanah yang ada. Sebagai akademisi hukum, bagaimana Anda menyelesaikan dan memberikan pandangan hukum atas kasus tersebut? Ya, saya sebagai akademisi hukum, menurut pandangan hukum terhadap kasus tersebut ialah meneliti kepastian hak dari PT Sentosa tersebut atas kepemilikan tanahnya dan mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan lahan tersebut dan beserta tahap-tahapnya. Pihak pertahanan untuk menyelesaikan itu harus mengukur ulang batas hak yang sudah diberikan ke PT Sentosa. Karena tanah tersebut telah disengketakan oleh masyarakat, berarti harus jalan mediasi atau disebut juga jalan dengan jalan penengah oleh pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah menjadikan mediatornya dan keputusannya nanti ada di pihak pemerintah daerah yang pantas memiliki tanah tersebut. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan segalanya, mulai dari melihat batas-batas tanahnya sehingga berhak memutuskan kepada siapa tanah tersebut lebih berhak memilikinya. Dan yang terakhir adalah soal yang kelima, yaitu pada tahun 2015, seorang WNI merubah kewarganegaraannya menjadi WNA, padahal ia memiliki tanah seluas 5 hektar. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan atas kepemilikan tanah tersebut? Saat itu, dia memiliki 3 orang anak yang masih berstatus WNI. Menurut saya, dari soal dapat kita ketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik. Apabila ia merubah kewarganegara menjadi warga negara asing, maka haknya atas tanah tersebut hilang. Orang yang memiliki tanah hak milik harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, karena tanah hak milik ini bersifat turun-temurun, juga bersifat mutlak dan tidak dapat diberikan kepada WNA. Karena ia memiliki 3 orang anak berkenegaraan Indonesia, maka ia dapat melakukan peralihan hak atas tanah tersebut kepada anaknya dengan cara hibah atas nama anaknya. Dibuatlah harta hibah, dihadapkan PPAT. Setelah dibuat akta hibah, dihadapkan PPAT, maka tanah tersebut resmi dialihkan kepada anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.